Nih Pak Elias, bisa Iya, kita dapat update ya, situasi terkini karena kita juga ikuti di bmkg.go.id juga di iya, windy.com itu kelihatan bahwa malam ini ke besok itu kelihatannya ada ini ya ya agak terutama di atas NTT di Sabu, Sumba mungkin Rote itu agak iya. agak menakutkan NTT itu Pak. rata-rata semua Pak. Bisa dapat kabar Pak? Silakan Pak Elias. Iya, baik Pak Wahen dan para pendengar. Mungkin saya informasikan sebenarnya apa yang terjadi. Memang low pressure ya, low pressure itu biasa di NTT itu biasa kalau ada low pressure atau bibit siklon atau tropical cyclone Ya, pasti ya dampaknya sangat. Namun hari ini kemarin itu dampaknya luar biasa sekali, apalagi di ya. bulan April nih Pak ya. Jadi dan ini masih kemungkinan bisa terjadi lagi besok dan lusa Mhm. karena low pressure yang terjadi ini sudah berubah jadi bibit siklon Pak tadi siang. Jadi Bibit. waktu Pak Hen masih wawancara itu masih low pressure itu. Ya, Makanya saya juga belum tahu juga. Jadi sekarang sudah menjadi bibit siklon ya. dan bibit siklon ini berpeluang. Mhm. Jadi berpeluang jadi tropical siklon. Jadi akan berpeluang lebih. Namun tracknya akan menjauhi Indonesia. Ya. Tracknya dia akan menjauhi Indonesia. Namun demikian, Mhm. apa istilahnya kalau kibasan ekornya Iya, itu iya. otomatis itu masih bisa menjangkau NTT dan sekitarnya. Hmm, hmm. Ini yang Ya, ini yang perlu kita waspadai penuh ya. ya Pak, Jadi Pak. waspadai Hmm, penuh ini hmm. apa dan bisa bisa seperti tadi Ya, atau mungkin bisa juga akan lebih. lebih masih kurang lebih intensitasnya lebih menurun. Ya, Tapi intinya waspada penuh Pak, ya waspada Pak, karena Pak. Hmm. dari low pressure menjadi bibit siklon kemudian menjadi tropical cyclone dan berada di area masih di NTT. Ya, Pak Demikian. Elias, mungkin Pak bisa sedikit menjelaskan ya untuk masyarakat kita yang awam juga ya. Jadi kalau terjadi siklon itu artinya dampaknya itu bagaimana Pak untuk kita? Ya, dampaknya siklon itu sebenarnya dia akan menjauhi daerah apa lintang rendah. Mhm. Dia tidak mungkin akan masuk pada 10 derajat lintang di bawah 10 derajat lah. Mhm, mhm. Kita kan di bawah 10 derajat, jadi tidak mungkin dia akan sampai ke daratan Indonesia, Ya, otomatis dia akan ya, menjauhi Indonesia. Itu ciri-ciri daripada tropical cyclone nanti ya, teorinya mesti banyak. Kenapa dia bisa menjauhi? ya, ya, Tapi intinya dia menjauhi daripada eh, 10 derajat lintang itu ya, dia menjauhi Pak. Jadi namun itu tadi dampaknya ya. jadi kita tidak terkena tropical cyclone-nya tapi mungkin terkena daripada imbas Ekornya. tadi itu apa pusarannya itu Ya. atau kibasan ekornya Mhm. itu menyebabkan bisa terjadinya intensitas hujan yang sedang sampai lebat hingga Mhm. hingga apa namanya angin kencang Ya. disertai angin kencang dan petir Pak. Oh. Demikian. Ya, Pak Elias, situasi kalau boleh ya mungkin Pak Elias sudah ikuti juga tapi situasi yang saya pantau tadi ya, Kampaniru Iya, ini sudah banyak orang mengungsi, kemudian jembatan Kampaniru yang lama ya Pak Elias itu yang iya, iya masuk ke betul. Mauhau dari arah sebelah utara itu, lebih ke utara Iya, itu hanyut ya. Dan air cukup besar tuh kelihatan dari jembatan dari roboh. bendungan Iya, Kampaniru iya, ya. Jadi iya, memang ini situasi yang setahu saya sih selama ini baru pertama kali ini itu terjadi selama iya, saya di iya, sini ya. iya, betul Pak. Ya, Jadi ini sebenarnya baru pertama kali, termasuk hmm, di Kupang juga saya selama juga di Kupang itu, termasuk ini saya rasakan ini baru pertama kali ya, imbasnya betul-betul saat. Jadi di samping Lanina
juga kemudian disertai dengan ini tadi. Jadi memang berapa kali saya katakan sebenarnya kalau di NTT ini kriterianya itu Ya. sebenarnya kita tidak dapat musim hujannya ya. Biasanya yang dapat itu Jawa dengan Sumatera. Ya. Tapi pada saat nanti terjadi seperti sekarang Ya. low pressure atau sampai nanti tropical cyclone Ya. itu kita imbasnya akan lebih besar, intensitas hujannya akan besar dan sebagainya. Ya. Ditambah lagi dengan La Nina, ini jadinya seperti kemarin itu Pak. Aduh. Jadi Ya. La Nina ini kita BMKG prediksi itu dan juga meteorologi Australia dan Jepang, Ya. baik BOM atau GMA itu memprediksi ya paling tidak bulan Mei baru berakhir, paling tidak itu Ya. bulan Mei baru La Nina, berakhir. ya. Jadi itulah yang kita ke depan kita perlu waspadai. Mungkin nanti ada lagi, mungkin setelah ini periode ini di April akhir atau April pertengahan mungkin ada lagi ya, itu yang kita perlu waspadai. Ya. Jadi Pak Elias, jadi kita mesti waspada situasi 1 hari 2 hari ke depan ini ya, karena Ya, bibit siklon dua itu hari, ya. Itu pasti Pak, 1 hari 2 hari ke depan ini artinya masih intensitas hujan tuh masih cukup tinggi. Masih cukup tinggi. Baik. Ya. Terima kasih Pak Elias, boleh saya ganggu malam-malam ya, Pak, dalam waktu untuk masyarakat. Ya, untuk, baik ya. Supaya informasi kita ke masyarakat Pak. Baik. Ya, saya terima kasih banyak sekali Pak En. Ya, terima kasih banyak Pak Elias di Mahelu ya. Selamat malam ya. Selamat istirahat, salam sehat Pak.